Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Edi Wibowo, STMM, NIDN 0307027801 dan nomor NUPTK 6539756657130122. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibwijaya berlokasi di Kabupaten Bogor. Bidang keilmuan saya di bidang manajemen, khususnya konsentrasi sumber daya manusia. Video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan kepesertaan sertifikasi dosen tahun 2025 ini. Dalam video ini berisi uraian singkat tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu beserta cuplikan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang dipelajari di semester genap Prodi S1 Manajemen dengan bobot 3 SKS. Adapun total pembelajaran sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan sesi perkuliahan dan 1 kali pertemuan sesi ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan sesi ujian akhir semester. Deskripsi singkat mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yaitu mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar sistem informasi dan peranannya dalam mendukung strategi bisnis sebuah organisasi atau perusahaan, di mana mahasiswa akan mempelajari pokok-pokok bahasan seperti pengertian dasar dan komponen-komponen teknologi sistem informasi yang berbasis komputer, manajemen basis data atau database, jenis-jenis evolusi sistem informasi, proses manajerial untuk pengambilan keputusan, keunggulan kompetitif dan tantangan dalam pengelolaan sistem informasi, metode pengamanan dan pengembangan sistem informasi, yang terakhir dampak sosial dan etika dalam pemanfaatan sistem informasi manajemen. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen adalah di mana mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dasar sistem informasi manajemen dan peranannya dalam sebuah organisasi, memiliki kemampuan mengelola serta menganalisis aspek kebutuhan sistem informasi di berbagai bidang bisnis dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Metode atau teknik pengajaran dan pembelajaran yang saya ambil yaitu metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana delivery adalah tahap di mana dosen menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan dasar atau informasi awal yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Materi pembelajaran disampaikan di kelas saat offline dengan ceramah atau dengan aplikasi Zoom meeting saat kelas dilakukan secara online. Pembelajaran juga didukung oleh aplikasi e-learning yang digunakan oleh universitas. Berikutnya adalah interaction. Interaction adalah di mana dosen menciptakan kegiatan interaktif di kelas untuk mendorong mahasiswa dalam berdiskusi, berpikir kritis, dan bekerja sama. Kerjasama antar mahasiswa dan dosen atau kerjasama sesama mahasiswa. Ini sangat menarik bagi saya karena bisa membuat suasana lebih hidup di dalam kelas, lebih engage satu sama lain, dan kegiatan interaction ini biasanya saya buat dalam sesi tanya jawab
diskusi interaktif, sharing pengalaman, dan juga presentasi individu maupun kelompok. Yang terakhir adalah assessment. Assessment adalah tahap di mana dilakukan evaluasi terhadap pemahaman dan keterampilan mahasiswa di akhir perkuliahan. Setelah dilakukan tahap delivery dan tahap interaction. Assessment bisa dalam bentuk kuis, post-test, tugas-tugas, juga ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot nilai yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan komposisi. Yang pertama kehadiran, yaitu porsinya 10%, tugas bobotnya 35%, UTS 20%, dan UAS 35%. Dalam penilaian, saya juga mempertimbangkan sikap dan perilaku mahasiswa serta keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran di dalam kelas. Berikutnya saya akan sampaikan cuplikan video singkat proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai kelas kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita jumpa lagi di kelas kita, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang hari ini adalah pertemuan ke-10. Tapi sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Silakan absen. Yang saya tampilkan barcode di depan kelas. Silakan rekan-rekan absen. Selesai semua? Sudah ya? Oke. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kelas kita pada hari ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kelas kita mulai, biasanya saya akan memberikan games. Ya, biar kita lebih cair, suasananya lebih semangat. Gamesnya, ketika saya sebutkan selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Saya bilang selamat siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Selamat sore 3 kali tepuk tangan. Selamat malam, nggak usah tepuk tangan. Gini aja ya. Nah, ayo fokus ya. Nah, jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Siap? Siap. Oke. Selamat pagi. Oke. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Salah. Aduh, nggak fokus. Ayo lebih fokus lagi. Sekali lagi ya. Jangan salah. Selamat pagi. Selamat malam. Ayo yang fokus, yang fokus. Sekali lagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Oke, terima kasih. Semangat ya. Oke. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari salah satu materi kuliah kita, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Ya, pada hari ini sesi yang ke-10. Ada yang masih ingat sesi yang sebelumnya? Ya, silakan. Ya, silakan. Apa itu database? Itu kumpulan data yang disimpan secara terstruktur di dalam komputer dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan mudah. Ya. Itu database di suatu e-commerce itu seperti menyimpan data produk, data pelanggan, dan stok barang. Oke, bagus. Tepukan. Baik, bagus sekali. Itu refresh tentang mata kuliah kita minggu lalu, ya. Ya, selanjutnya saya akan putar video
nanti kalian akan saksikan ya. Videonya berdurasi sekitar 4 menit ya. Baik. Selamat menyaksikan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang sistem informasi manajemen dan mengapa sistem informasi manajemen sangat berperan penting dalam sebuah manajemen? Jawabannya adalah sistem informasi manajemen merupakan kegiatan-kegiatan dan saling berkaitan satu sama lain yang tersusun dan digunakan untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam. Ya, selesai videonya. Ya, manfaat sistem informasi manajemen itu macam-macam. Ya. Nah, jadi salah satunya tadi dimanfaatkan oleh salah seorang manajer pemasaran. Dia bisa melihat, memetakan ya, pasar mana di daerah mana yang bisa berpotensi untuk penjualannya. Ya, kemudian dia juga bisa melihat data-data pasar global. Ya, nah itulah yang berhubungan dengan materi kita saat ini, yaitu sistem informasi berbasis komputer. Ya, materinya adalah sebagai berikut. Sistem informasi berbasis komputer. Apa itu pengertian sistem informasi berbasis komputer? Pengertian sistem informasi berbasis komputer dan informasi adalah sistem yang menggunakan perangkat komputer yang berhubungan dengan sistem informasi, teknologi informasi, memanfaatkan teknologi komputer yang akan membantu pekerjaan seorang manajemen dalam mengambil keputusan. Ya. Nah, jadi di sini seorang manajer, seorang pimpinan perusahaan itu memanfaatkan sistem, memanfaatkan data-data yang diperoleh dari sistem. Nah, disinilah ada sistem informasi, ada teknologi informasi, kemudian disinilah perpaduan antara sistem informasi dan teknologi informasi disebut sistem informasi berbasis komputer. Ya, di sini bisa dipahami ya. Jadi yang namanya sistem computer based information system itu adalah perpaduan antara teknologi informasi dan sistem informasi, kemudian menghasilkan sebuah sistem informasi berbasis komputer. Ya. Nah, di sini bisa dipahami ya. Oke. Berikutnya kita akan lihat apa saja manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh dari sistem informasi berbasis komputer ini. Yang pertama, memudahkan dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti tadi yang kalian lihat dalam video tadi, ya. Sekian banyak masalah dalam perusahaan. Kemudian diambil data-datanya, kemudian ada isu ini, ada isu itu. Seorang manajer atau pimpinan perusahaan ketika dia akan mengambil keputusan, dia memanfaatkan data-data dari sistem informasi. Ya. Nah, jadi memudahkan manajemen atau manajer untuk mengambil keputusan. Yang kedua adalah menghemat biaya. Coba kalau kalian bekerja tidak menggunakan sistem informasi, masih manual nih, nyatetnya banyak apa tidak? Kertasnya banyak apa enggak? Nah, ya, jadi kalau kita bekerja masih manual, wah, laporan ini tulis, laporan itu tulis, kemudian yang ngerjain laporannya Mbak Anissa, Mbak Nisma ngerjain laporan A, Mas Fahri ngerjain laporan B, Mbak Ulmi ngerjain laporan C. Banyak orang nanti yang akan mengerjakan laporan, mengerjakan pekerjaan. Tapi kalau kita menggunakan sistem informasi,
semuanya akan dikerjakan by system. Ya. Nah, akan dikerjakan by system. Dan juga orang yang mengerjakannya tidak banyak. Ya. Satu sistem itu bisa mengelola banyak pekerjaan, cukup 1 atau 2 orang saja yang menggunakan komputer, menggunakan sistem tadi. Nah, oleh sebab itulah salah satu manfaat yang kedua adalah menghemat biaya. Sehingga operasional perusahaan itu akan lebih efisien. Yang ketiga, menghemat waktu. Ayo, menghemat waktu. Jadi pekerjaan HRD itu menjadi lebih cepat dengan adanya sistem informasi. Ya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan produktivitas. Nah, produktivitas itu adalah bagaimana sebuah perusahaan memproduksi produk yang akan dia jual. Nah, kalau mereka masih banyak menggunakan sistem manual, pekerjaan manual, ya bisa dihitung sehari mungkin bisa berapa item aja. Tapi kalau sudah menggunakan sistem informasi, apalagi mesinnya sudah automation, mesinnya sudah tinggal pencet-pencet selesai jalan sendiri, sudah pakai sistem informasi juga, produktivitasnya jadi meningkat. Nah, kalian kerja kalau masih manual butuh berapa lama sehari membuat laporan? Wah, 1 hari bisa cuma 4 laporan. Kalau pakai sistem 1 hari bisa 20 laporan bisa kalian kerjakan, ya enggak? Nah, jadi produktivitas kita menjadi lebih meningkat. Yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan. Salah satu core bisnis yang penting adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya. Yang paling penting itu. Bisnis apapun yang paling penting bagaimana dia meningkatkan kepuasan pelanggan. Kenapa pelanggan harus puas? Karena pelanggan akan kembali lagi kalau misalkan produknya kitanya sebagai pelanggannya puas gitu Pak. Iya. Royal menyenangkan. Oke, good. Bagus. Tepuk tangan. Betul ya. Jadi kalau pelanggan itu puas, dia akan repeat order. Dia akan loyal kepada perusahaan kita. Jadi, ketika pelanggan puas, maka kita akan mendapatkan order yang lebih banyak lagi. Ya. Itu 5 manfaat dari sistem informasi berbasis komputer. Komponennya apa saja? Komponennya ada hardware, ada software, ada brandware, dan juga disupport oleh jaringan komputer dan internet. Hardware contohnya apa? Contohnya kayak Komputer, ada CPU. mouse, ada keyboard. Oke. Bagus. Ada lagi ya contoh hardware? Hardware? Banyak ya hardware ya. Nah, InFocus nih hardware. Ya. Kemudian server. Ya, semua infrastruktur itu yang berbentuk barang benda itu namanya hardware. Kemudian ada software. Software apa? Ada yang ngasih contoh software? Google, aplikasi ya. Yang ketiga ada namanya brandware. Nah, brandware itu adalah pengguna. Contohnya siapa? Kita manusia ya, kita menggunakan sistem itu kita adalah sebagai brandware. Yang membuat program namanya programmer. Ya, ini adalah komponen-komponen SIBK. Nah, kemudian ada proses pengolahan sistem informasi. Nah, bagaimana sih informasi itu diolah? Ya. Ini contoh di sebuah perusahaan.
Ketika dia ada masalah, ya dia ambil data laporan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Oke, berikutnya adalah contoh-contoh dalam sistem informasi berbasis komputer. Nah, baik sampai sini materi kita. Ada yang ingin tanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Saya Pak, Ya, silakan. jadi apa saja tahapan dalam pengimplementasian sistem informasi berbasis komputer? Oke. Ini saya ada materi juga tentang tahapan-tahapan implementasi computer based information system, ya. Jadi ketika sebuah perusahaan ingin mengimplementasikan SIBK ini, yang pertama, analisis kebutuhan bisnis dulu. Dalam bisnis kita butuh aplikasi apa? HRD, keuangan, purchasing, maintenance. Nah, departemen mana yang butuh sistem? Setelah kita rencanakan dan kita desain, kita uji, lakukan pengembangan, uji coba. Ya, ini ya Mbak Valen ya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan Mbak Nisma. Apa saja sih Pak tantangan yang dihadapi dalam sistem informasi berbasis komputer itu? Oke, siap. Terima kasih. Tantangannya itu banyak, ya. Karena kita mengimplementasikan sesuatu itu pasti ada tantangannya, challenge-nya ada, ya. Nah, ini tantangan-tantangannya, ya, yang akan saya sampaikan, saya jelaskan. Tantangannya adalah yang pertama, bagaimana kompleksitas teknologi. Sekarang teknologi berkembang pesat ya. Nah, berkembang pesat. Baru kita mau nyoba ini udah muncul teknologi yang lain. Baru pakai sistem ini muncul sistem yang lain. Ya. Jadi teknologi itu kompleks. Ya. Jadi ini merupakan tantangan dalam pengimplementasian SIBK. Ya, silakan. Sistem berbasis komputer ini dapat membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah. Ya, ini juga ada di materi saya berikutnya. Ya. Tadi saya sampaikan adalah sistem informasi ini bisa membantu dalam penyelesaian masalah. Karena tujuan dari sistem informasi komputer ini adalah bagaimana sistem data digunakan untuk mengambil keputusan. Ya enggak? Nah, ini ada tema, ada bagan bagaimana sistem informasi berbasis komputer itu membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah. Cukup ya, 3 pertanyaan kita buat dalam sesi ini. Selanjutnya kita akan buat sesi diskusi. Saya ingin kalian bikin kelompok ya untuk membahas jenis pekerjaan apa saja contohnya yang sekarang menggunakan transformasi sistem informasi. Bisa ya? Bisa. Oke. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan belakang kelompok 5. Silakan diskusikan dalam 10 menit. Ya, kemudian nanti kita akan bahas bagaimana sistem informasi ini bertransformasi. Silakan. Oke, waktunya habis teman-teman. Diskusinya kita akan presentasikan bareng-bareng ya. Baik. Semuanya sudah siap kelompoknya? Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Kelompok 5? Oke. Transformasi ojek pangkalan menjadi Gojek. Gojek merupakan suatu platform digital yang memudahkan layanan transportasi, pesan antar dan pembayaran dari yang sebelumnya manual menjadi digital. Tokopedia Pak. Ya. Jadi Tokopedia ya. kita menggunakan data analisis, machine learning dan AI untuk menganalisis kebiasaan konsumennya dan memberikan rekomendasi produk mereka. Dia menambahkan Tokopedia ini awalnya marketplace online yang menghubungkan penjual dan pembeli secara daring. Terus sering berkembangnya teknologi dan sistem, Tokopedia belum menjadi ekosistem digital terintegrasi
dengan layanan logistik, pembayaran digital seperti OVO, iklan keuangan, hingga kolaborasi besar bersama Gojek membentuk grup yang bernama Goto Group. Hasil diskusinya kalau kita ngambilnya dari Netflix, Pak. Jadi kalau sebelumnya kan kalau kita mau nonton film, kita tuh harus kayak beli DVD atau CD. Nah itu kan agak PR. Kalau enggak mungkin kita ke bioskop nih. Kalau misalkan sekarang ada transformasi perkembangannya itu seperti kayak Netflix. Jadi kalau misalkan kita bisa nonton di kapan aja, di mana saja, menggunakan handphone juga. Kan sekarang kita udah pada punya handphone semua ya, jadi itu lebih gampang. Dan kalau misalkan kalian mau nonton lebih yang premium, kita bisa mengaksesnya dengan fitur langganan. Jadi apa dari layanan perbankan konvensional ke layanan digital seperti BCA digital, BCA, Solo, dan menggunakan BCA digital ini mempermudahkan pelanggan atau user karena layanannya yang 24/7. Jadi kalau misalnya mau konsultasi kalian itu sakit apa, itu bisa melalui Halodoc. Nggak perlu lagi ke rumah sakit yang nunggu antrian panjang. Jadi kan lebih simple. Sip. Oke, kita berikan aplaus buat kita semua. Karena hasil diskusinya keren-keren ya. Jadi kalian sudah mengetahui dan sudah membahas bagaimana transformasi perubahan sistem bisnis sekarang ini ya. Yang dulu banyak kita lakukan secara manual atau kita harus jauh-jauh berjalan, sekarang sudah menggunakan sistem, akan lebih mudah, efisien, juga lebih murah ya nggak? Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh atau banyak contoh tadi yang disampaikan oleh teman-teman hasil diskusi kelompok hari ini. Keren semuanya. Di akhir kuliah kita akan lakukan kuis ya. Nah, ini kita melakukan pakai quizzes. Silakan join di quizzes. Selamat kepada Indah Ayu, Anissa Rahmawati, terakhir Nisma. Baik, sampai di sini kuliah kita pada sore hari ini ya. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Dan kita ada tugas ya. Tugasnya seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Tugas kalian yaitu membuat contoh implementasi sistem informasi manajemen di sebuah perusahaan. Nah, kumpulkan sebelum kalian UAS tanggal 5 Juli ya. Kan kalian upload tugasnya di e-learning ya, di e-learning kita, sehingga tugas kalian nanti bisa saya nilai yang akan masuk langsung ke dalam poin penilaian kalian di semester ini. Oke, kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa ya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa supaya kita pulang dengan selamat sampai rumah dan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan juga kita implementasikan di dalam pekerjaan kita sehari-hari ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik teman-teman, kita akhiri kuliah kita pada sore hari ini. Tetap semangat. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kita semua. Demikian cuplikan video singkat proses pembelajaran yang ada di dalam kelas dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa, dan bisa diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari dan berguna bagi masa depan. Tetap semangat, sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.